Seorang mahasiswa UIN Serang dibanting oleh oknum polisi. Aksi pemukulan yang dilakukan oleh Kapolres AKBP Saiful Anwar kepada Brigadir SL di aula tindak asusila yang melibatkan pejabat Polres Parigi Mutong ini mendapat perhatian khusus dari Kapolda Sulawesi Tengah. Dan yang ketiga adalah dalam rangka apa anggota melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat. Yeay, halo, selamat datang kembali your friends di channel Kampung Inggris Eureka. Channel yang akan membahas tentang bahasa Inggris yang kaitannya dengan berbagai topik atau fenomena atau berita-berita update terkini yang sedang ramai diperbincangkan di dunia maya. Akhir-akhir ini lagi viral dan banyak banget berita tentang aparatur atau petugas kepolisian kita, ya kan. Mulai dari yang lagi ramai kapan hari itu ya, ada yang banting pendemo, terus ada lagi membunuh rekan satu timnya juga, terus ada lagi yang melanggar hak asasi manusia dan penyitaan telepon itu kan. Jadi banyak banget, sampai-sampai ada nih satu netizen kita yang udah mengelis kasus aparatur kita dari 1 bulan terakhir, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Banyak banget tuh, bahkan sampai jadi meme gitu. Dan saking ramenya nih, para netizen ini gak ketinggalan buat bikin meme dan juga guyonan tentang berita kepolisian ini. Contohnya nih, kalau kalian lihat di berbagai kanal info atau berita-berita yang ada tentang kepolisian itu pasti ada banget. Dan banyak banget komentar-komentar dari netizen kita. Ya salah satunya adalah kayak gini ya. Yang one day one juice, silang, one day one oknum, centang. Kalau enggak, yang lagi rame belakangan ini juga sedikit-sedikit oknum lama-lama menjadi Mabes Polri. Ya gitulah. Tapi itu ya konteksnya hanyalah meme-meme saja ya teman-teman. Tapi yang nggak bisa dipungkiri juga bahwa tugas dan peran aparatur kita dalam keamanan nasional ini juga sangat-sangat perlu diacungi jempol ya. Meskipun masih banyak sekali pro dan kontranya. Ya kita doakan saja semoga kedepannya akan lebih bersih lagi, lebih teratur lagi, dan lebih aman lagi Indonesia. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Cayo, semangat, Pak Polisi. Yuk, bisa yuk. Dan terkait berbagai kasus yang sangat viral mengenai petugas aparatur kita, saatnya kita untuk belajar bahasa Inggris tentang kepolisian nih. Dan hal-hal apa saja yang ada di sekitar kepolisian yang bisa kita jadikan pelajaran untuk belajar bahasa Inggris. Tentunya masih bersama saya Vic Martino di channel Kampung Inggris Eureka. Oke, tapi sebelum itu saya akan sangat berterima kasih kepada Sobat Eureka yang sudah memberikan likes video ini dan juga subscribe. Ya, bagi yang belum silahkan likes dan subscribe dan untuk komentar. Karena di bulan ini kita masih mengadakan giveaway bernilai Rp500.000 untuk 2 orang pemenang berbentuk e-wallet. Caranya gimana? Caranya gampang banget, kalian tinggal subscribe aja ke channel kami. Terus kalian langsung aja komen dan atau udah bang di komentar di video, tapi jangan di video ini ya, di video yang nih di sini nih. Kalian klik aja di situ. Oke? Nice. Yang pertama yaitu adalah jail and prison. Sebenarnya ini adalah kata sinonim atau kata yang saling mempunyai makna yang sama gitu. Nah, jadi bedanya apa sih antara jail dan prison? Jadi kalau jail itu adalah tempat untuk masa tahanan atau masa kurungan dalam jangka waktu yang pendek atau short term. Nah, kalau sedangkan untuk prison itu sebaliknya, yaitu untuk masa tahanan dalam jangka waktu yang lama atau long term. Nah, confinement itu apa? Confinement itu adalah kurungan atau tahanan. Confinement itu adalah kurungan atau tahanan. Dan contoh kata untuk confinement adalah he was immediately released from his confinement. Oke, selanjutnya adalah TKP. Nah, your friends, pasti kalian nih pada banyak banget nih yang belum tahu istilah bahasa Inggris untuk TKP. Ya nggak sih? Jadi istilah untuk TKP itu adalah crime scene. Ya. Karena TKP itu adalah kepanjangan dari tempat kejadian perkara, maka kita bisa artikan di bahasa Inggrisnya adalah crime scene. Crime adalah kejahatan, scene adalah kejadian. Jadi tempat kejadian perkara adalah crime scene. Ingat ya, scene di sini tulisannya S-C-E-N-E. C-nya itu adalah silent C. Jadi kalian nggak bisa baca atau nggak boleh baca C itu. Bacanya adalah scene, bukan skin. Crime scene, not crime skin. Oke, diingat ya. Nah, pasti buat kalian yang sering nonton film Hollywood pasti nggak akan asing sama kata-kata yang satu ini. Karena di setiap scene ada yang namanya polisi sama penjahat, pasti tuh sering banget diucapin kata-kata ini. You're under arrest. Apa sih artinya you're under arrest? Arrest artinya adalah ditahan. Jadi kalau you're under arrest, kamu telah ditahan.
Kamu di bawah pengawasan gitu artinya. You're under arrest. Stop, you're under arrest. Nah, untuk contoh atau example dari kata you're under arrest ini adalah stop, you're under arrest for stealing my heart. Nah, biasanya kalau orang ditahan itu pasti langsung dibarengi dengan tangannya yang diborgol. Nah, kalau borgol itu, kalian tahu nggak bahasa Inggrisnya dari borgol? 3, 2, 1, ya. Artinya adalah handcuffs. Bahasa Inggrisnya adalah handcuffs. Jadi borgol itu adalah handcuffs. Hand, tangan, cuffs, itu artinya borgol. Jadi borgol tangan adalah handcuff. Atau kalau banyak, atau jamak artinya handcuffs. Oke. Yang berikutnya adalah terkait juga dengan kasus yang lagi viral tuh, yang lagi ngecek-ngecek HP itu yang melanggar hak asasi manusia dalam hal privacy. Nah, ngomong-ngomong tentang HAM atau hak asasi manusia, sebenarnya HAM itu apa sih dalam bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya HAM itu adalah human rights. Human adalah manusia, rights adalah hak asasi. Jadi human rights adalah hak asasi manusia. Dan yang terakhir nih, kita coba kasih contoh nih di surat kabar yang ada di Inggris sana. Ya. Dan judul dari surat kabar atau beritanya adalah Danville officer convicted of assault with the firearm in fatal shooting of man. Nah, itu artinya apa tuh? Ada banyak sekali kalimat atau kata yang bisa kita pelajarin. Kita artiin satu-satu aja ya. Jadi Danville adalah tempat, officer adalah petugas dari Danville itu, mungkin maksudnya dari Polsek Danville kali ya, mungkin maksudnya ya. Convict itu artinya adalah sinonim dari kata punish atau menghukum. Jadi kalau convicted adalah dihukum atau punished atau dihukum. Petugas dihukum, ya kan? Petugas dihukum. Officer convicted of assault. Assault ini artinya adalah penyerangan atau menyerang. With firearm. Firearm adalah senjata api gitu ya. In fatal shooting of a man. Penembakan orang. Fatal itu apa sih? Fatal itu adalah sinonim dari kata deadly atau mematikan. Jadi tembakan yang mematikan seseorang. Jadi kalau lengkapnya adalah Danville officer convicted of assault firearm in fatal shooting of a man adalah petugas Danville ya dihukum atas penyerangan dengan senjata api dalam penembakan orang yang mematikan. Itu kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Paham ya? Oke, jadi itu tadi adalah berita terkini yang sedang update dan hot-hotnya di media sosial yang sering banyak orang perbincangkan, dan juga kita sudah mempelajari tentang bahasa Inggris dan juga istilah bahasa Inggris yang ada di kasus tersebut. Ya, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena kita akan membagikan hadiah di bulan November depan gitu ya. Dan sekali lagi, jika kalian ada pertanyaan seputar kampung Inggris, kalian bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat, and I'll see you later. See you, bye-bye, your friends. Kampung Inggris Eureka, pusat pendaftaran Kampung Inggris. Cari, bandingkan, daftar.